Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran sampling rata-rata. Sebaran sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai-nilai dari rata-rata sampel. Menurut Suharyadi dan Purwanto 2016, mendefinisikan bahwa distribusi sampling rata-rata adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Sedangkan menurut Graveter dan Wolnow 2014 mendefinisikan bahwa distribusi sampling rata-rata merupakan kumpulan rata-rata hitung sampel untuk seluruh sampel acak yang memungkinkan dengan ukuran tertentu yang dapat diperoleh dari populasi. Sebaran sampling rata-rata terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Menurut Sudaryono tahun 2011, di dalam pengambilan sampel tanpa pengembalian, anggota populasi yang pernah diambil sebagai sampel tidak boleh diambil lagi sebagai sampel. Jika kita melakukan pengembalian sampel N kecil dari populasi N besar, kita akan memiliki jumlah sampel. Dan yang kedua, pengambilan sampel dengan pengembalian. Dalam pengambilan sampel dengan pengembalian, semua anggota populasi yang terambil sebagai sampel boleh dipilih lagi sebagai sampel. Jadi, setiap anggota populasi dapat terpilih sebagai sampel. Tidak selalu sekali, tetapi dapat 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Menurut Rosmaini 2016, perhatikan efek dari faktor koreksi. Misalnya, kita mengambil sampel dengan ukuran 100 dari populasi berukuran 1000, besar faktor koreksinya adalah 0,9492. Jika dikalikan dengan faktor koreksi tersebut, deviasi standar distribusi sampling rata-rata atau Galat-Baku mean akan berkurang sebesar 1 dikurangi 94,92%, yaitu 5%. Semakin besar ukuran sampel, semakin besar pengurangan Galat-Baku tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jika N kecil per N besar lebih kecil dari 5%, faktor koreksi mendekati 1, sehingga muncul aturan jika N kecil per N besar lebih kecil dari 55. Faktor koreksi tidak perlu digunakan. Kalaupun digunakan, pengaruhnya tidak akan banyak karena nilainya mendekati 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk rumusnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Prabowo. Saya dari kelompok 3, kelas peternakan B, dengan di belakang 125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu materi sebaran sampling rata-rata. Mungkin definisi atau penjelasannya telah disampaikan oleh rekan saya, Lintang Ayu, dan penjelasan dari yang pengambilan sampel tanpa pengembalian sudah dijelaskan, dan pengambilan sampel tanpa pengembalian dan dengan pengembalian sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya mungkin cuma menambahkan beberapa yang belum disampaikan oleh rekan saya. Untuk di nomor 1 ini ada A yaitu mean distribution sampling dengan mean sampel populasi. Bisa disimbolkan dengan simbol yaitu mu X rata-rata sama dengan mu sampel populasi. Dan B ada simpangan baku distribusi sampling sama dengan simpangan baku sampel populasi. Dibagi akar kuadrat dari ukuran sampel, yaitu rumusnya tok X rata-rata sampel sama dengan tok biasa per akar N kecil dikali akar N besar min N kecil per N besar min 1.
Kemudian itu untuk mencari rata-rata sampel ya. Kemudian ada mencari nilai Z. Mencari nilai Z itu rumusnya Z sama dengan X rata-rata min mu per kurung buka tok biasa per akar N kecil dikali akar N besar min N kecil per N besar min 1. Kemudian kita akan lanjut ke pengambilan sampel dengan pengembalian atau N kecil per N besar kurang dari 5%. Nah, di sini ada A, min distribusi sampling sama dengan min sampel populasi. Kurang lebih sama seperti dengan tanpa pengembalian untuk penulisannya atau simbolnya. Kemudian kita akan mencari B, simpangan baku distribusi sampling sama dengan simpangan baku sampel populasi dibagi akar kuadrat dari ukuran sampel. Yaitu untuk mencari simpangan bakunya itu simbolnya adalah tok X rata-rata sampel sama dengan tok biasa per akar N kecil. Kemudian untuk mencari nilai Z-nya sama dengan Z sama dengan X rata-rata kurangi mu per tok per akar N kecil. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, semoga apa tadi yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi teman-teman kalian semua. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini ada contoh soal tentang sampling rata-rata dengan pengembalian yang akan dijelaskan oleh Naili, yaitu sebuah perusahaan memiliki 50 anak perusahaan. Berdasarkan hasil observasi terhadap anak perusahaan ternyata memiliki rata-rata pendapatan 50 juta per bulan dengan varian 400 juta. Jika diambil sampel secara acak sebanyak 9 perusahaan, berapa probabilitas pendapatan per bulan anak perusahaan maksimal 68 juta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Maftuhatus Saleh dengan NIM belakang 098. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sampling rata-rata dengan pengembalian. Diketahui rata-ratanya adalah 50 juta rupiah. Simpangan bakunya 20.000 yang didapat dari akar dari varians yaitu 400 juta. Kemudian N sama dengan 9, X bar sama dengan 68 juta. Yang ditanyakan adalah probabilitas pendapatan per bulan anak perusahaan maksimal 68 juta rupiah. Nah, untuk mencari simpangan baku rata-rata dicari dengan rumus simpangan baku per akar N. Di sini N-nya adalah 9, jadi 20.000 per akar 9, yaitu hasilnya adalah 6666,66667. Kemudian untuk mencari Z, rumusnya adalah X bar dikurangi mu X bar per tau X bar sama dengan 68 juta dikurangi 50 juta dibagi dengan 6666,66667. Hasilnya adalah 2,7. Kemudian berdasarkan grafik, luas sebelah kanan 0 adalah 0,5000, sedangkan luas antara 0 sampai Z adalah 0,4965. Jadi luas sebelah kanan Z adalah 0,9965 dijumlah. Nah, jadi probabilitas pendapatan per bulan anak perusahaan maksimal 68 juta rupiah adalah sebesar 0,9965 atau 99,65%. Saya Bintang Diega di sini akan menjelaskan tentang contoh soal materi sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian. Sebuah perusahaan mainan memproduksi mobil-mobilan dengan remote control yang menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah A probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam, B probabilitas umur baterai antara 34,5 dan 36 jam. Yang diketahui adalah nu X bar sama dengan U sama dengan 35, sigma sama dengan 5,5 N yang sama dengan 25. Ditanya P, X lebih besar daripada 36. Jawabnya adalah sigma X bar sama dengan sigma per akar N sama dengan 5,5 per akar 25 sama dengan 1,1.
Z-nya adalah X bar min U X bar per sigma X bar sama dengan 36 kurangi 35 per 1,1 sama dengan 0,91. Lalu lihat tabel Z, luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000, luas antara 0 kurangi Z sama dengan 0,3186 dikurangi dengan menjadi 0,1814. Kesimpulan, jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Zakian dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal rata-rata dengan pengembalian. Contoh soalnya itu misalkan ya diketahui populasi sebanyak 4 unit A, B, C, dan D, dan akan diambil sampel sebanyak 2 unit tanpa pengembalian. Terus banyaknya seluruh kemungkinan sampel adalah ya, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk jawabannya nanti diteruskan oleh Widya. Baiklah, jadi jawabannya yaitu 4 menggunakan kombinasi 4, 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kurung tutup 4 dikurangi 2 kurung tutup faktorial sama dengan 6.